Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Teman-teman sekalian rahimakumullah, kita akan bicara tentang konsep kerukunan umat beragama dan toleransi dalam Islam. Di antara hal yang dilakukan oleh baginda Rasul ketika hijrah dan tiba di Madinah Al-Munawwarah adalah beliau membangun basis sosial dengan dua hal. Pertama, menyatukan kaum muslimin dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Jadi sesama kaum muslimin. Kalangan Ansor yang sebelumnya bertikai terus-menerus antara kabilah Aus dan Khazraj disatukan oleh Rasulullah SAW dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Bahkan dengan para pendatang muhajirin juga diikatkan dalam simpul persaudaraan Islam. Ini disebut dengan ukhuwah Islamiyah, al-ukhuwah Islamiyah. Ini langkah pertama yang dilakukan nanti. Nah, langkah berikutnya adalah menjalin ikatan persahabatan dan kerukunan dengan orang-orang di luar Islam. Karena di Madinah waktu itu ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani walaupun tidak banyak, dan ada orang-orang yang penyembah berhala. Nah, Nabi tahu bahwa kedatangan beliau di Madinah Al-Munawwarah adalah minoritas, dan karenanya beliau menggagas apa dengan piagam Madinah, di mana kesepakatan-kesepakatan yang terangkum dalam piagam Madinah ini menaungi semua kepercayaan tersebut. Jadi siapapun dia, apapun agama dan kepercayaannya, dipersilakan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga kaum muslimin pun dijamin bisa melaksanakan ibadah. Walaupun belakangan orang-orang Yahud berkhianat dan kemudian diusir oleh kaum muslimin. Jadi terusirnya orang-orang Yahudi dari Madinah waktu itu bukan karena mereka beragama Yahudi, bukan. Nggak ada urusan bukan lantaran mereka beragama Yahudi lalu kemudian terusir. Mereka terusir itu karena mereka mengkhianati perjanjian dengan baginda Rasulullah SAW yang telah disepakati. Karena itu dalam Islam, Islam itu sangat menghormati agama lain. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Islam sangat menghormati ibadah orang-orang di luar dia. Bahkan kita tahu bahwa dalam Islam ada berbagai mazhab di mana kita harus saling menghormati. Nah, ini disebut dengan kerukunan antar pemeluk agama itu sendiri. Sesama muslim walaupun beda mazhab, beda ormas, beda partai, tapi kita harus rukun dan kompak. Nata'awanu fima tafaqna, kita bertahun saling bekerja sama atas apa yang kita sepakati, dan kita bertoleransi atas apa-apa yang kita berbeda, khususnya yang berkenaan dengan furu', bukan inti dari ajaran itu sendiri. Yang berikutnya adalah toleransi antar umat, antar agama, muslim, non muslim, hidup dalam satu naungan bernama Indonesia, harus saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita tidak boleh melarang orang lain beragama melaksanakan ibadahnya, dan sebaliknya mereka juga tidak boleh melarang umat Islam melaksanakan ibadahnya. Dan bahkan boleh bekerja sama untuk hal-hal yang bukan bagian dari ibadah, memberantas korupsi bersama, membangun jalan, memakmurkan negeri ini, mengeksplorasi alam semesta, maksudnya kita bisa bekerja sama. Bahkan berbisnis pun sangat mungkin bekerja sama. Tapi untuk urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Dalam hal peringatan-peringatan hari besar Islam yang berhubungan dengan ibadah, kita laksanakan sendiri-sendiri. Nah, yang berikutnya harus kita perhatikan adalah kerukunan antar agama dan pemerintah. Artinya pemerintah dalam hal ini mengharuskan kepada penduduknya, warga negara harus punya agama. Makna ketuhanan yang Maha Esa itu bagi pemerintah diterjemahkan secara umum bahwa seluruh penduduk negeri ini harus punya agama. Tidak boleh tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara kalau dia tidak punya agama. Harus punya agama.
Nah, karena itu pemerintah harus bisa memberikan semacam perlindungan kepada semua pemeluk agama untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing secara proporsional. Ya, artinya apa? Misalnya dalam sebuah wilayah, ya, jumlah kaum muslimin misalnya 80%, ya, non muslim ya 20%, ya tentu hak dan kewajibannya berbeda. Ya, karenanya dalam hal pendirian tempat ibadah ada aturannya. Ya, kaum muslimin yang minoritas di sebuah wilayah tentu tidak akan mudah mendirikan tempat ibadah, ya, karena memang minoritas. Minimal harus izin kepada warga setempat, ya, minimal 60 warga setempat, ya, harus menyatakan kesetujuannya, dan 90 orang, ya, harus tanda tangan, ya, di mana mereka akan melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Ini berlaku untuk semua. Nah, jadi pemerintah membuat regulasi, membuat aturan, ya, agar kerukunan itu tetap terjaga, dan karenanya kita harus taat kepada aturan-aturan tersebut. Nah, sebab kalau tidak diatur, maka akan terjadi konflik di antara antar pemeluk agama itu sendiri, ya. Dan Indonesia, teman sekalian, punya semacam sejarah yang panjang, ya, dalam menjaga kerukunan ini. Kita terdiri dari berbagai etnis, berbagai latar belakang, bahkan berbagai agama, ya. Tapi alhamdulillah kita bisa kompak dalam bingkai NKRI. Karena itu, ya, umat Islam tidak boleh bukan tidak boleh, ya, tapi tidak perlu diajarin sebenarnya tentang bagaimana memaknai toleransi. Mereka sudah sangat faham dalam ajaran Islam, ya, sudah sangat detail diajari bagaimana kita menghormati ajaran orang lain, ya. Dan yang paling penting lagi untuk kita pahami bahwa kita bisa bekerja sama dalam hal apapun, ya, di luar masalah-masalah ibadah dengan siapapun, ya, dalam membangun bangsa dan negara ini, sebagaimana baginda Rasul juga bekerja sama dengan non-muslim di Madinah pada waktu itu, ya, selagi mereka tidak mengkhianati perjanjian. Semoga kita bisa menjaga kerukunan, ya, antar umat beragama di Indonesia ini, dan kita jaga bersama NKRI ini dalam bingkai ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan makna kita masing-masing. Saya Happy Andi Basoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.